Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang hanya bergantung kepada setiap hikmat dan pewahyuan. Dan biarlah mimbar ini benar-benar dikuduskan untuk menyatakan isi hati Tuhan dan bukan yang lain. Tuhan, berikan kami hati sebagai bencana yang dibentuk dengan kasih dan cinta-Mu. Bencana-bencana yang terus mau sepakat dengan-Mu. Urapi kami semua dan berbicara Tuhan lewat firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya perkenalkan diri dulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi saya tidak mau rugi saudara tidak sayang saya. Begitu kata pepatah ya. Saudara, saya Ibu Winda Larasati, saya sudah berumah tangga dan punya 4 anak, ya putra putri, 3 putra 1 putri, dan sudah punya 1 menantu dan 1 cucu yang berumur 1 tahun, dan suami 1, cukup untuk selamanya. Itu saudara, saya datang bersama tim, ya ini tim kami dari Surabaya. Silakan berdiri, ya. Ya, ini tim kami, tim kecil saudara ya. Oke. Yang baju kaos putih ini anak saya nomor 3, saudara. Dan saya adalah gembala ministry Nabi Elohim. Sekali lagi kami bukan gereja, kami hanya ministry saudara. Dan visi kami adalah pemulihan keluarga. Dan kedua adalah kami punya visi adalah sebagai mata rantai gereja untuk mempersatukan setiap gereja. Dan visi satu lagi adalah Army of Heaven, yaitu membawa dan mendidik setiap anak muda menjadi pasukan Tuhan. Jadi itulah sekilas kami saudara, supaya saudara tidak bingung siapa yang bicara di depan dan kenapa Ibu yang memimpin pujian dan Ibu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Karena ada permintaan Pak Eko di sini saudara ya, paket ekonomis. Jadi ya saya nurut aja saudara ya. Karena sesungguhnya saya kalau diminta 1 paket bukan nggak mau, rada bingung saudara ya. Yang kalau sudah terbiasa nggak apa-apa, kalau yang nggak biasa nanti dikira saya serahkan dengan borongan saudara ya. Dan benar-benar saya terbiasa dengan didikan Tuhan itu mengalir. Seperti pujian tadi, kami nggak persiapkan saudara ya. Naiknya boleh habis baterainya, tapi saudara tidak boleh habis baterainya ya. Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan saudara ya. Itulah baterai habis memperumpamakan kadar iman saudara sudah mulai habis ya. Makanya kalau jalan sama Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan. Situasi dan keadaan disulapkan Tuhan sedang berbicara. Saudara, pada saat tadi siang baru kepikir, waduh, ini kalau mimpin pujian nanti 1 paket saya ini tidak terlalu menguasai nyanyian-nyanyian di bahtera saudara ya. Jadi saya rada, Tuhan nanti ini gimana, sampai bingung. Saya suruh ikut telepon saudara ya, kita perlu bawa laptop sendiri apa enggak. Tuhan bilang sudah, ngalir aja nanti lihat situasi dan kondisi. Saudara, itulah saya selalu bersama Tuhan itu ngalir dan melinding ya saudara ya. Dan pakai baju tadi saya pemikiran pakai batik aja Tuhan, nggak usah pakai batik, pakai ini ya. Setelah saya lihat di sebelah saya sama. Memang Tuhan tidak pernah salah saudara ya. Kenapa? Itu menandakan ada roh yang sepakat. Iya saudara. Saudara terkasih, dan ketika dalam pujian tadi, ketika kita lagi pujian ini di awal Tuhan bicara begini, lihat deteksi hati dan roh mereka betapa dingin dan membekunya. Hati-hati di tempat ini, bukan hati-hati waspada, tidak. Maksudnya hati kadar kita loh saudara ya. Saudara terkasih, Tuhan itu tahu setiap apapun yang kita rasakan. Jadi saudara terkasih, makanya tadi saudara coba selalu perhatikan setiap pujian demi pujian. Itu semua berbicara tentang keadaan yang ada, yang sedang Bapak Ibu rasakan. Ya. Sampai biasanya kan kalau habis pengagungan terus praise saudara tadi udah
Tadi ujiannya pemberesan dulu. Bila hati terasa berat, kenapa? Berat banget saudara, untuk uji Tuhan, saudara ya. Nah, itu bicara, mari terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau dibereskan dulu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mengapa sih Tuhan mau kita nyanyikan ini? Karena di hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sedang terjadi peperangan roh. Antara berkata tidak layak, antara berkata hati yang beku, dingin, dan kecewa, luka, dan capek, dan semuanya. Dan iblis berkata, udahlah jadi penonton aja, yang penting hadir. Daripada tidak hadir, nanti di absen, nanti ditelepon, susah. Nah, tapi semua itu tidak kebetulan. Pada sore hari ini, tema firman Tuhan, waspada rahasia roh jahat. Waspada radiasi roh jahat, saudara. Seringkali kita ini tidak sadar ada roh yang melayang-layang, ada peperangan secara roh. Banyak manusia itu hanya terfokus, saudara, dengan sesuatu yang secara fisik. Lupa bahwa hidup ini, tubuh ini ada 3 bagian yang harus kita juga perhatikan. Karena tubuh ini bukan hanya bicara fisik, tapi ada jiwa, ada roh yang juga harus kita perhatikan. Dan disitulah justru di jiwa, di roh ini, saudara, tempatnya, pusatnya peperangan. Saudara, kita akan baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Saudara, saya masih menganut adat lama, adat kuno, yaitu tetap memakai Alkitab, saudara. Saya tidak memakai Alkitab handphone suci, saudara ya. Karena terus terang kalau pakai Alkitab handphone suci itu banyak spirit yang mengganggu. Dan saudara, sebelum sampai ke firman, saya jadi tergerak ya menyampaikan sesuatu. Saudara sadar nggak ya? Satu target yang iblis sedang serang di akhir zaman ini membuat anak-anak Tuhan kehilangan yang namanya mesej ilahi. Saudara, jangan pernah terganggu dengan yang sebelah. Fokus. Karena segala sesuatu tidak kebetulan, yang seperti tadi saya bilang. Hidup ini perlu banyak apa? Godaan, tantangan, kanan kiri muka belakang, kayaknya sini oke, situ oke, belakang lebih oke lagi. Lihatlah ke depan. Karena yang semuanya itu palsu, saudara ya. Oke, kembali lagi saudara. Saya kenapa sampai hari ini dan selamanya dan sampai nafas terakhir dan saya membudayakan di tempat kami setia dengan memakai Alkitab. Karena saudara, di gereja ini banyak sekali spirit-spirit kenajisan, banyak sekali spirit-spirit roh jahat yang sudah berkolaborasi di handphone. Betul apa betul? Tanpa saudara mau dan ingin saja, kalau saudara sedang mencari sesuatu di Google atau di YouTube yang nggak baik-baik, muncul nggak? Muncul nggak, saudara? Entah itu sponsor sekilas info, entah itu apa, saudara. Selalu muncul yang tidak baik. Dan itu menjadi apa? Sebuah tantangan, sebuah ujian. Kalau kitanya jadi orang yang lempeng, kuat, lurus, apapun yang lewat kita langsung kepaskan. Kita tetap pada tujuan. Tapi kalau kita orang yang belum kuat di roh, begitu ada yang lewat, jadi saudara terganggu. Tadinya mau nonton mungkin
Pak Gilbert atau Bu Insipau, ternyata ada yang muncul, saudara. Kabar-kabar tentang selebriti. Saudara, kok kayaknya ini Tuhan sebentar ya, mampir sebentar. Atau lagi mau lihat khotbah, ada ikatan cinta. Tuhan kayaknya nilai sedikit aja, Tuhan ngintip-ngintip. Saudara, secara hati terganggu sudah. Secara pikiran saudara terganggu nggak? Apapun itu saudara. Betapa bahayanya saudara kalau kita hanya berpusat pada handphone. Yang jelas sudah tidak ada kekudusan. Saudara mau alasan apapun, tetap iblis serang dengan segala macam yang lewat. Kita lagi baca Alkitab aja, lagi baca ayat, WhatsApp, message, terus ngalir keluar. Oh, si Tono lagi tanya utangnya udah bayar belum? Terganggu saudara. Ya Tuhan, ini deadline Tuhan, deadline. Wah, artinya nyanyi saudara. Kitalah umat pemenang, yes. Begitu mau dengar firman Tuhan, buka firman Tuhan, WhatsAppnya si Bejo lewat. Dan Pak, kapan bayar? Langsung sudah konsentrasi bubar. Iman tadi bangkit jadi apa? Jatuh merosot. Saya terkasih, hati-hati. Kita harus punya ketetapan, keteguhan hati. Apapun yang lewat, abaikan kalau kita mau fokus. Tetapi kalau ini saudara, bukan berarti gak ada gangguan. Yang pakai Alkitab aja berusaha fokus, masih bisa gak pikiran berkeliaran? Pakai Alkitab aja peperangannya sudah besar, apalagi pakai ini. Awal lihat firman, begitu di pertengahan hambatan ngoceh gak jelas kemana, lihat handphone. Tadi WhatsAppnya siapa yang masuk ya? Online. Oh, IG kayaknya ada ini loh, ada diskon-diskon gitu. Oh, buka lapak Shopee. Lagi ini loh. Tapi saudara, di mana tadi yang sudah on fire? Wow, yes! Tiba-tiba dalam hitungan detik dikamili oleh semua yang memanipulasi di handphone, hilang, lepas landas. Saudara pulang kembali kosong, bahkan bukan cuma kosong. Mulai iblis itu nggak terima karena apa? Tadi kok tengking-tengking ya, tadi kok perangi aku nggak mau rugi. Balas dendam dia bawa lebih berkali lipat. Kenapa di akhir zaman anak Tuhan tidak punya kekuatan untuk menang, tidak punya power, tidak punya otoritas untuk menang? Secara jujur saya katakan, karena sudah nggak ada lagi orang pakai Alkitab, sudah langka. Setelah pakai Alkitab aja masih perlu peperangan secara di pikiran, di hati. Kalau lagi nggak beres, peperangan nggak ngerti apa yang dibaca. Pokoknya ya kejar aja 2 pasal, 3 pasal. Yang penting Tuhan aku udah baca nih, udah ya. Jangan nggak berkati apa, awas sama Tuhan. Apalagi mau pakai handphone, saudara, bagaimana bisa fokus? Bohong kalau pakai handphone kita bisa fokus 100%. Pasti berapa persen ada benih yang dicuri sama iblis. Pasti ada berapa persen iblis curi dari fokus kita. Setelah itu saudara kasih, itulah target iblis di akhir zaman, supaya setiap anak Tuhan kehilangan momen-momen perjanjian dengan Tuhan, kehilangan suara Tuhan, kehilangan keintiman dengan Tuhan, kehilangan kuasa daripada firman Tuhan. Soalnya saya sedang tidak menghakimi, tapi sedang mengingatkan, yuk di rumah pakai Alkitab. Mungkin saudara ke gereja males ya, berat, apalagi nih Alkitab saya sekorban. Bayangin saudara, ini kalau saya keluar kota, kopernya habis dengan Alkitab ini saudara. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan berat banget ini. Tapi saudara, sesuatu yang kita anggap berat jadi berat. Sesuatu yang kita anggap itu ringan jadi ringan. Ada yang namanya tabur tuai, ada yang namanya timbal balik saudara. Itu saja sekilas info saudara. Kita akan kembali ke firman Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 5. Jadi saudara, biar itu saudara renungkan apa yang tadi menjadi satu apa ya, kayaknya nasihat Tuhan lah ya, bukan nasihat saya. Oke? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9 dan begini firman Tuhan.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi artinya jangan merasa bebanmu, persoalanmu paling berat. Ya, semua dikatakan sama. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, singa yang mengaum-ngaum, bukan cuma mengaum, tapi mengaum-ngaum. Itu bicara kelaparan. Saudara, di akhir zaman iblis ini punya kelaparan yang sangat kuat, kelaparan yang sangat dalam, dan kelaparan yang sangat dahsyat. Kenapa? Ini sudah detik-detik terakhir kedatangan Tuhan. Jadi dia pastikan semua umat Tuhan harus penuhi neraka. Sebab itu iblis tidak pernah berhenti untuk kerja keras. Dia berusaha dengan apapun upayanya menghancurkan setiap fokus manusia. Saudara, yang iblis hancurkan apa sih? Fokusnya manusia. Fokus kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada setiap pekerjaan atau tanggung jawab. Ketiga ini iblis akan hancurkan. Saudara terkasih, pertama iblis akan hancurkan manusia punya keintiman dengan Tuhan. Dari mana? Fokus apa? Firman. Saudara terkasih, saya sih tidak merasa paling hebat ya, tidak. Saya hanya bersyukur sampai hari ini dan selamanya saya minta Tuhan dan jamin Tuhan memampukan kami semua untuk terus membudayakan membaca firman dengan Alkitab. Karena buat saya, ketika saya mendapatkan sesuatu message dan saya garis bawahi, saya tulis jamnya, saya dapat di mana, ya, dan rema apa, semua ada, itu sebuah perjanjian yang harus saya materaikan. Dan inilah perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Di Alkitab ini adalah buku kehidupan, buku perjanjian saya, dan buku keintiman saya dengan Tuhan sampai selamanya. Dan ketika saya tinggal buka, ketika saya ada sesuatu, ketika saya alami sesuatu dan tiba-tiba itu terbuka, di situ menguak kembali peristiwa sejarah histori yang pernah terjadi antara saya dan Tuhan dengan saya. Dan itu ketika membuat itu saya jadi bangkit ketika saya lemah. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata sadar. Kenapa firman Tuhan berkata sadarlah? Karena banyak orang itu seringkali tidak sadar. Karena apa, saudara? Karena fokus manusia banyak sudah dicuri sama kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita mau lihat ada berapa hal yang iblis sedang mencuri, saudara. Melalui apa iblis sedang mencuri? Pertama, saudara, iblis bisa mencuri lewat medsos, ya, media sosial. Saudara, berapa banyak orang, ya, tidak mau ketinggalan berita, tidak mau ketinggalan info. Berapa banyak orang bahkan ketika mereka kehilangan Tuhan, mereka nggak berasa. Bahkan kalau ada yang merasa pun, kok lama ya nggak merasakan kehadiran Tuhan, lama ya Tuhan kok nggak ngobrol sama saya, lama ya Tuhan tidak berperkara dengan saya, lama ya Tuhan tuh kayak nggak pernah tegur saya. Saudara cuek. Tapi bisakah saudara satu hari, nggak usah satu hari, 1 jam saja, kehilangan sinyal, kehilangan kontak. Wah, begitu gak ada sinyal, orang langsung apa? Heboh. Begitu ke restoran, wifi berapa kodenya? Temanya makan dengan keluarga. Tapi sampai di meja hidangan, meja makan, saudara, yang bersekutu siapa? Handphone. Temanya, ayo kita makan keluarga.
Wah, kayaknya harmonis saudara. Dan orang lain lihat, wow keren banget ya harmonis nih keluarga si A. Sampai di meja makan saudara, orang langsung, ya ternyata begitu duduk semua langsung 1, 2, 3 berebut handphone. Sampai saudara lainnya bilang gini, mau makan apa om? Makan apa su? Hai, nyo, no? Gak dengar. Maaf pak, mau makan? Oh iya. Langsung dilihat saudara. Padahal saudara tadi niatnya makan. Sampai di meja makan, sampai di restoran saudara begitu lihat menu-menu nggak tertarik, lebih tertarik keluarkan handphone dari tas, dari kantong, saudara bersekutulah dengan handphone. Bertemu muka dengan handphone. Sampai menu sudah disodorkan aja, nggak selera. Saudara bayangkan, saudara malah nggak itu remeh, itu ngeri. Itu artinya hati sudah terkamir begitu rupa. Hati sudah kehilangan sesuatu yang prioritas. Saudara, mari keluarga-keluarga kalau sudah waktunya untuk keluarga handphone, taruh. Sepakat, taruh handphone. Karena momen bersama keluarga itu sangat penting saudara. Dibangun itu sangat penting. Jangan keluarga seperti rumah kos-kosan. Jam kerja pada pulang. Masuk kemana? Kamar masing-masing. Apa mencari Tuhan? Tidak. Saudara, begitu masuk kamar masing-masing. Sampai di kamar, ada yang langsung mandi karena takut COVID, ada yang langsung geletak saudara. Dan selalu yang dicari season selanjutnya, sinetron tersanjung. Karena sinetron tersanjung itu episodenya banyak saudara, kata orang. Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Saudara, ini loh menjadi kecanduan, bahkan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Ketika kau bangun pagi yang cari siapa? Handphone, bukanlah kita. Saudara, yuk kalau itu engkau alami, bereskan. Kayaknya handphone sudah mengikat saya. Karena ini bukan benda mati saudara. Ini ada roh. Karena semua yang masuk di medsos itu saudara, semua berangkat dari spirit seseorang yang merancangkan. Yang kedua saudara, pengaruh apa saudara yang dihembuskan iblis di akhir zaman ini saudara? Ketika saudara ada di tengah jalan, saudara pernah nggak lagi di jalan, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba emosi, capek jalan, karena apa? Diselip saudara, marah. Padahal tadi di gereja baru nyanyi, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Begitu keluar saudara dari parkiran, mau ngantri loh saudara, nggak sabar, marah-marah, loh, saudara, orang seberang lihat, pakai blazer loh, pakai jas, itu masih orang gereja itu. Karena kan tadi gerejanya di mall saudara ya, gereja di mall jadi kan gitu basement kan banyak orang saudara. Begitu dibuka malah, saudara, dibuka kaca lihat, ayo cepat. Saudara yang lihat, ini sama Siti Aminah, Abdullah, itu pasti orang Kristen kan Pak? Pakai blazer itu biasanya kalau pakai gitu tuh orang Kristen pasti apa sih pada? Setannya lebih kalah dari setan. Nah, ini saudara, emosi. Saudara hati-hati. Penguasaan diri yang seringkali iblis curi di situ. Kemarahan, ketidaksabaran. Saudara tahu nggak? Di luar sana, di sepanjang saudara jalan, itu banyak roh-roh yang berkeliaran. Nggak usah di luar deh. Di dalam gereja banyak roh setan kok saudara. Nggak percaya? Loh, saudara pikir gereja itu semua kudus? Tidak. Buktinya apa?
Buktinya kalau engkau mau fokus aja susah, betul nggak? Engkau mau sungguh-sungguh aja peperangan loh saudara. Ketika saudara mau sungguh-sungguhnya menyembah Tuhan, nih pikiran macam-macam. Tuh WA-nya siapa sih? Orang baru tak? Kuaya nih, sok-sokan. Nah saudara, karena ada yang seperti itu, saya mencium bau itu. Mau ngapain sih dia tuh sok-sokan? Emangnya gue pikirin? Saudara ya, enggak. Saudara ada pikiran sedang berkeliaran. Siapa sih? Saudara terkasih, enggak penting siapa, tapi sadar pikiranmu sedang apa? Terkena radiasi. Saudara, sejujurnya semua enggak semua ini yang datang memang niatnya mau datang karena mau cari Tuhan. Sebagian besar karena ya udah, daripada nggak ibadah ngapain sih? Ya udah, pokoknya ibadah lah. Bukan kerinduan loh, ceklok, kebiasaan, bukan kerinduan. Saudara, itu aja sudah celah. Di mana tidak ada kerinduan hatimu, itu susah engkau fokus dengan Tuhan. Yang sungguh punya kerinduan aja kadang masih berjuang, Tuhan, please Tuhan, aku rindu Kau. Wah Tuhan, jamah datang hampiri aku. Itu masih butuh perjuangan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati. Jangan ibadah karena kebiasaan. Jangan karena malu, karena tidak enak dengan undangan seseorang. Tapi kau datang dengan kerinduan. Saudara terkasih, hati berangkat bukan dengan karena rindu untuk bertemu Tuhan. Itu sudah celah. Begitu sampai di gereja, saudara akan banyak mengalami peperangan. Satu, saudara akan dibikin apa? Lemas. Cuma lihat kanan kiri. Masnya bagus itu ya. Selalu baru. Nah, saudara, hati-hati nih pikiran. Kadang-kadang fisik saudara ada di sini, hatimu kemana, pikiranmu kemana. Itu saya juga banyak lihat di sini. Saudara, itulah radiasi. Itu membuktikan gereja, tempat ibadah tidak selalu kudus. Apalagi tempat yang seperti ini campur aduk. Makanya tadi kenapa kita naikkan pengagungan yang sifatnya itu bicara tentang kekudusan, karena mentahirkan tempat ini, mentahirkan seluruh area di tempat ini. Saudara terkasih, intinya kalau kita mau mengalami Tuhan, ya kita ini harus fokus, kita harus punya kerinduan dan kerendahan hati, karena orang yang jaim tidak akan pernah mengalami Tuhan. Orang yang sombong tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang yang merendahkan diri, orang yang merendahkan hati akan mudah mengalami Tuhan. Oke saudara, nah yang tadi saya katakan roh di jalan-jalan, khususnya saudara di lampu merah, di jalan tol, saudara itu banyak sekali roh jahatnya. Apalagi kalau di jalan tol, karena saudara Indonesia ini budayanya okultismenya masih kuat. Kalau ada orang-orang yang bangun jalan tol itu bukan nggak ada ritualnya loh. Setiap pembangunan jalan tol selalu ada ritual. Makanya kalau di tol jangan kebut-kebutan. Kadang itu orang nggak sadar saudara. Tadinya nggak mau kebut, tapi karena ngelamun, karena ada celah, pipis gampang masuk, set. Akhirnya dikendalikan, ngebut, tanpa sadar, akhirnya dar. Kalau di tol, waspada. Jangan ngobrol terus. Boleh ngobrol sih, tapi waspada. Jangan terus fokus dengan handphone. Karena apa? Serangan roh jahat itu banyak di tol, saudara. Di lampu merah. Kenapa saya katakan lampu merah? Ya orang-orang di luar sana, kalau buang sesuatu di lampu merah, kembang apa, semua kenapa? Di situ ada perjanjian banyak hal. Saudara, di jalan-jalan saya beberapa kali kesaksian saudara.
Ada orang, bahkan tetangga saya sendiri, lagi naik motor nih, pelan, ya. Terus dia melewati rel kereta api. Dia tuh udah mau minggir, saudara. Tapi tiba-tiba dia tuh bisa ke tengah sendiri, saudara. Dan dia berusaha mengalihkan, nggak bisa. Dan ketika dia sadar langsung dia apa? Berdoa, saudara. Seperti apa? Dikendalikan pikirannya, dikendalikan rohnya. Saudara, makanya kalau keluar masuk rumah, kalau mau pergi berdoa, minta Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya, minta Tuhan proteksi dengan darah Yesus sehingga kemanapun kita nggak akan kena virus, kemanapun kita akan dilindungi Tuhan, kemanapun kita akan dalam jaminan Tuhan. Begitu pula juga Tuhan, terima kasih kau sudah sertai lindungi saya. Kami itu semua di tempat kami, kalau mau keluar rumah selalu doa. Saya aja ke toko depan nih, keluar pokoknya keluar, biarpun cuma di seberang, selalu doa. Saya nggak bilang, cuma ke depan aja kok, nyebrang ke toko aja kok. Saya nggak pernah meremehkan itu. Selalu saya doa. Pulang saya bilang terima kasih Tuhan. Itu menjadi gaya hidup kami untuk mengandalkan Tuhan. Nggak usah itu, saya pakai baju aja tanya Tuhan, saudara. Dalam hidup ini kalau terus melibatkan Tuhan, tanpa sadar, roh Tuhan itu menjadi radiasi yang kuat di hidup kita. Karena apa? Kita terbiasa bergaul dengan Tuhan. Ya saudara, jadi di jalan-jalan itu banyak ya radiasi spirit roh jahat kalau kita nggak berhati-hati. Kenapa tiba-tiba di jalan bisa emosi, bisa sensitif, saudara? Karena apa? Atmosfer di jalan-jalan itu banyak sekali penguasa-penguasa roh jahat. Apalagi kalau lagi musim pemilihan presiden, saudara. Wah, kalau saudara mau tahu secara fisik ya, itu serangan sana, serangan sini, saling membunuh, saling serang, saudara ya. Yang nggak suka mau dikirim dengan roh jahat, dengan roh kematian, santet dan itu, saudara. Boom, yang sana, boom. Nah, saudara, kalau itu sama-sama sakti, itu biasanya apa? Jatuh ke orang-orang yang lemah. Saya pernah nggak mendengar satu kali satu sekolahan kerasukan? Karena apa? Itu efek. Makanya kalau sudah pemilihan presiden apa, saudara, harus banyak perangin. Ya, saudara, itulah salah satu spirit. Ya. Dan yang ketiga, saudara, spirit apa?